Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Janji saya di video sebelumnya saya akan kupas tuntas apa saja fitur yang ada di expander terbaru ini. Dan di video ini akan saya ulas lengkap apa fitur baru yang terdapat di sebuah expander terbaru. Nah, untuk bagian luarnya detail lengkapnya ya kalian bisa lihat di sini juga. Dan kalau ingin lihat lebih lengkapnya kalian bisa ke video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di bagian atas. Tapi secara sekilas saya akan bahas sedikit untuk dari bagian depan. Kalau di sini ya lampu kecil DRL di bagian atas ini berubah, lebih cantik, lebih futuristik. Kemudian lampu di bagian utama di bagian bawahnya sini. Kalau ini kan tipe yang paling tinggi ya, tipe ultimate. Jadi lampunya itu ada 3 buah proyektor. Nah, saya akan coba buka sedikit lampunya. Jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi bisa kalian lihat di sini tuh dia lampu utamanya ada 3 buah proyektor. Jadi lebih canggih, lebih futuristis, lebih fokus lampunya. Kemudian juga lampu sennya juga sudah LED. Tapi memang sayangnya untuk bagian bawah fog lampnya itu masih menggunakan halogen. Tapi secara overall perubahannya sangat positif dari sebuah expander terbaru ini. Grillnya dibuat lebih mulus ya. Jadi nggak ada lekuk-lekukan yang aneh ataupun yang berlebihan di sini, jadi dia tuh mulus. Kemudian desain dynamic shell-nya juga cantik seperti yang dulu juga. Tapi secara overall kalau dilihat dari di jalan kalian tahu bahwa ini tuh sebuah expander yang paling baru. Dan dari samping nggak terlalu banyak perubahannya, paling di bagian velgnya sekarang lebih keren lagi untuk bentuk velgnya. Dan di belakang itu lampunya sudah menggunakan LED bar yang lebih futuristis lagi. Nah, di sini video kali ini kita akan fokusin di bagian interior, karena di bagian interior tuh berubah juga dan banyak fitur-fitur baru yang terdapat di sebuah expander paling baru ini. Let's go. Oke, kita langsung bahas interior. Kalau kalian ingin lihat video lengkapnya secara keseluruhan untuk baris kedua, kemudian akomodasi bagasinya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, ini untuk pengaturan kursinya seperti standar di expander yang dulu ya. Dia bisa adjustment tinggi rendah kursinya. Kemudian ini bisa reclining. Ini saya atur posisi mengemudi saya tingginya 170 cm. Oke. Dan setirnya ini yang saya suka, dia bisa tilt dan teleskopik, yang pengaturannya sangat jauh ya. Seginilah nih. Ini posisi ideal saya mengemudi. Untuk tinggi 170 cm. Oke. Dilihat, kalian bisa lihat di sini desainnya sangat berubah total, karena dari bagian secara overall dashboardnya diubah oleh Mitsubishi. Dari bagian sini tuh kalau yang tipe ultimate ya dia pakai bahan yang soft touch, ada panel kayu yang doff. Kemudian bentuk lingkar setirnya juga berubah. Ini tempat klaksonnya berubah. Kemudian di panel pintunya kalau yang dulu tuh semua itu hard plastik, sekarang ada panel empuknya di sini pakai kulit sintetis ya. Tapi memang minusnya yang harus saya bilang di sini, dia penggunaan warnanya masih menggunakan warna beige yang secara tampilan memang lebih mewah kelihatannya, tapi lama-kelamaan akan cepat kotor untuk bagian interior ini. Apalagi untuk kursinya sekarang itu sama seperti dulu juga, jadi nggak diubah, dia masih menggunakan material yang fabric yang bahannya lembut sekali, empuk sekali untuk diduduki. Tapi memang untuk penggunaan warnanya yang kurang bersahabat lah kalau dibilang. Kalau orangnya kotor yang agak susah untuk jarang membersihkan mobilnya, akan cepat sekali ini kotor untuk bagian interior ya. Oke, kita fokus ke bagian fitur-fiturnya. Di segi speedometer sebenarnya nggak terlalu banyak perubahannya, sama seperti dulu. Di sisi kiri itu ada RPM, di sisi kanan ada speedometer ya. Di bagian tengah ada MID yang bisa dilihat info-infonya lewat tombol kecil di bagian sini ya, seperti itu. Dan by the way, ini mobil tesnya masih 16 km loh, masih dikit banget. Dan ini banyak sekali plastik-plastik yang saya gerem, ini harusnya dikletek ini. Tuh. Kemudian fitur-fitur lain, engine start stop button jadi standar. Kemudian kaca spionnya sudah bisa elektrik, retractable mirror secara otomatis dan secara manual dari dalam. Kemudian ada stability control. Kemudian dari sisi tengahnya ini head unitnya dia berubah, ukurannya lebih besar dan lebih terintegrasi, lebih cantik, lebih rapi bentuknya. Dan di sisi bawah juga AC-nya nggak lagi kayak dulu yang pakai knop-knop kayak knop kompor. Jadi sekarang tuh sudah digital. Dan juga dia itu lebih cantik lah pengaturannya. Tapi memang belum auto climate control, karena di sini tuh untuk suhunya dia cuma bisa diatur seperti ini aja nih.
Jadi belum tampilan suhu Celsiusnya. Yes, kita bisa lihat cuman paling dingin atau paling nggak terlalu dingin. Jadi belum ada heaternya juga. Pengaturannya juga cantik ya. Ini tombol-tombolnya kliki. Jadi kesannya itu rapi dan juga simpel. Kemudian di bagian bawah sini dia ada lubang USB. Nah ini sih yang mau saya coba. Dia sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini USB. Ini saya colok. Ini handphonenya iPhone. Oke. Jadi ini sudah terkoneksi dengan handphone saya. Jadi dia bisa konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Menurut saya tuh fitur ini tuh wajib sih kalau di mobil sekarang. Apalagi sekarang kan kita semua aktivitas dilakukan di sebuah smartphone. Jadi kalian bisa lihat di sini dia ada fitur Apple CarPlay yang sangat memudahkan banget ya di sini. Kalian bisa akses Google Maps di sini. Jadi walaupun mobilnya nggak ada navigasi sistem dari mobilnya itu sendiri, tapi kalian bisa manfaatkan fitur ini untuk membuka Google Maps yang ini itu lebih intuitif dari sebuah apa ya, maps dari mobil itu sendiri. Jadi kalian bisa atur sesuai ya seperti like-nya Google Maps lah yang lancar. Kemudian di sini juga kalian bisa mutar musik lewat Joox ataupun Spotify dan lain-lain. Ada banyak lagu tapi saya nggak akan putar karena akan copyright. Jadi ya bisa diputar sedikit seperti ini. Nanti saya suaranya saya matiin. Oke, sedikit aja. Dan ini juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian akses lewat sebuah fitur Apple CarPlay. Dan Android Auto juga bisa. Kemudian transmisinya sekarang dia menggunakan elektrik ya, yang juga ada auto brake hold-nya. Jadi ini fiturnya canggih untuk di kelasnya karena jadi seperti ini. Ini posisi belum berjalan, jadi kalian pakai seat belt. Dia harus pakai seat belt. Kemudian kalian injek rem, masuk ke gigi D. Kalian nggak usah apa-apa ini, rem tangan elektriknya, rem parkir elektriknya. Jadi tinggal injak gas. Dia akan secara otomatis rilis rem parkirnya. Dan dia juga ada fitur auto hold. Nah fitur auto hold ini ketika ditanjikan ini sangat berguna. Dia akan mengerem mobil secara otomatis. Dan ketika kalian ingin jalan, kalian tinggal injak gas. Dan secara otomatis itu akan mempermudah kalian berkendara. Oke, kita lanjut. Oke, itu ya, langsung secara otomatis. Oke. Saya mau coba mobilnya karena memang ini tuh mobilnya baru ya. Dia transmisinya baru, dia pakai CVT. Dan setirnya khasnya expander. Dia lembut. Dan kalau kalian mundur, dia langsung ada kamera mundur di sini. Tapi memang nggak ada gate line, cuman ada garis-garis seperti itu aja. Dan kameranya bisa dibilang nggak terlalu jernih ini kameranya, tapi cukup lumayan bagus, mempermudah kalian untuk mundur. Transmisi CVT-nya halus, khasnya sebuah CVT ya. Tapi memang nggak ada kesan perpindahan transmisi gigi lagi. Jadi dia flat untuk transmisinya. Dan nggak terlalu ada rasa feel-nya transmisinya. Oke, kita coba berjalan sedikit ke belakang. Oke, halus transmisinya. Dan ya seperti inilah. Oke. Halus banget nih transmisinya, CVT-nya. Nah, yang saya mau bahas lagi adalah dari segi bantingan ya. Ini kan ground clearance-nya meningkat jadi 220 mm, yang sebelumnya itu 205 mm. Jadi ada sedikit perubahan dari segi suspensi untuk mobilnya. Tapi yang saya rasain nggak ada perubahan di sini. Dia tetap masih stabil, bantingannya empuk, dan lebih enak sih daripada yang sebelumnya. Yang dulu tuh sudah dikategorikan sebagai suspensi mobil yang terenak untuk di kelasnya, ini lebih enak lagi nih.
walaupun mobilnya sedikit lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oke, remnya juga empuk, setirnya enteng, cocok banget nih kalau untuk ibu-ibu antar anaknya sekolah. Oke. Nah, ketika kalian masukin giginya ke P, oke tadi ya, coba saya ulang. Nah, ketika kalian masukin giginya ke P, dia akan secara otomatis aktif untuk rem parkirnya. Oke. Jadi mempermudah. Jadi kita tuh nggak usah susah-susah untuk aktifin rem parkirnya ataupun rilis rem parkirnya, dia akan secara otomatis sendiri. Jadi itu sangat mempermudah, sebuah upgrade yang menurut saya tuh yang paling besar di mobil itu upgrade-nya adalah di bagian interior, kemudian fiturnya, transmisinya, dan rem parkirnya. Dan juga suspensinya sih, suspensinya lebih empuk, lebih stabil, walaupun mobilnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, jadi itulah pembahasan saya mengenai Xpander terbaru tentang fitur-fitur baru yang ada di all new Xpander ini. Apakah mobil ini worth it? Worth it banget untuk kalian yang cari mobil keluarga yang nyaman, fiturnya lengkap, serta ya walaupun ya mobil ini belum dilengkapi dengan sistem radar yang canggih seperti pemain di kelasnya sekarang kan, yang baru-baru itu sudah dilengkapi dengan sistem radar. Tapi menurut saya untuk sekarang tuh belum terlalu berguna untuk mayoritas keseluruhan masyarakat di Indonesia sebuah sistem radar yang canggih. Lebih berguna lagi mobil yang dijual dengan harga yang value for money-nya bagus, fitur-fitur seperti ini, kemudian bantingan suspensi yang nyaman, kelegaan ruang kabin, fitur-fitur yang mendukung kenyamanan berkendara itu yang diperlukan di sebuah mobil keluarga seperti ini. Thank you for watching buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya tentang produk Mitsubishi, bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Video kali ini nggak ada sponsor sama sekali dari Mitsubishi. Ini pure pendapat opini pribadi saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.